Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Immanuel Satrapuba. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Telkom pada Prodi Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas Fisika 2 saya, di mana saya akan menjelaskan materi mengenai hukum Gauss. Langsung saja kita saksikan videonya. Baik, pada pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum Gauss pada bola konduktor muatan positif. Di mana di sini dapat kita lihat bersama, dijelaskan bahwa hukum Gauss pada bola konduktor pejal, tinjau suatu bola konduktor pejal dengan jari-jari, muatan hanya tersebar di permukaan saja. Nah, artinya apa? Bahwa didefinisikan bahwa bola konduktor pejal bermuatan tersebut, muatannya itu hanya ada di permukaan luar bola itu saja. Sedangkan bagian dalam bola tersebut tidak memiliki atau tidak menyimpan muatan. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan kebenarannya? Itu bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Di mana pada gambar yang pertama, kita melihat bahwa permukaan Gauss berada di dalam lingkaran. Sehingga dapat kita lihat bahwa jari-jari permukaan Gauss itu akan lebih kecil daripada jari-jari bola tersebut. Sehingga kita mendapatkan nilai dari muatannya sama dengan 0. Nah, karena muatannya sama dengan 0, kita bisa langsung masukin ke dalam rumusnya, di mana rumus dari flux listrik itu sendiri adalah E sama dengan integral tertutup dari luas permukaan sama dengan Q per N0. Dimana kalau kita ketahui tadi bahwa Q sama dengan 0, maka ketika kita masukin ke rumus, hasil dari si flux listriknya itu akan menjadi 0. Kenapa demikian? Karena sesuai definisinya bahwa setiap persamaan yang memiliki pembilangnya adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Karena ketika kita masukin Q-nya sama dengan 0, posisi Q di sini kan sebagai pembilang, sehingga kita bisa langsung mendapatkan hasilnya menjadi 0. Nah, karena di sini tujuan kita adalah untuk mencari medan listriknya tadi, sehingga kita bisa mendapatkan nilai E-nya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau dia berada di luar permukaan, maka jari-jari dari permukaan Gauss itu lebih besar daripada jari-jari bola itu sendiri. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan flux listrik itu sendiri, maka kita akan mendapatkan nilainya. Dengan cara apa? Yang pertama sekali kita integralkan dulu dari luas permukaannya, di mana hasil integralnya adalah A, sehingga kita total sendiri bahwa nilai A itu adalah 4VR kuadrat. Nah, jadi 4VR kuadrat ini langsung kita pindah ruas saja, karena dia posisinya di sini sebagai pembilang, maka dia kalau pindah ruas akan menjadi penyebut, sehingga rumusnya menjadi medan listriknya menjadi E sama dengan Q per 4V epsilon 0 dikali R kuadrat. Sehingga di sini terbukti bahwa bola konduktor pejal bermuatan, muatannya itu hanya ada di luar permukaan, sedangkan di dalam permuatan tidak menyimpan muatan. Baik, pada pokok pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai hukum Gauss pada bola isolator bermuatan positif. Nah, apa sih bedanya sama pokok pembahasan kita sebelumnya yang membahas mengenai bola konduktor? Seperti kita ingat bahwa bola konduktor tadi muatannya itu hanya berada di luar permukaan. Sedangkan kalau isolator, dia berada di seluruh permukaannya. Bukan hanya 3/4, bukan hanya 1/4, bukan hanya setengah, tapi di seluruh permukaan, tapi di seluruh bola tersebut. Bukan hanya di permukaannya saja, tapi di seluruh bagian. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Di sini dapat kita lihat ketika permukaan Gaussian berada di dalam lingkaran, maka kita bisa menemukan muatan yang tertutup akibat si permukaan Gaussian itu dengan rumus volume dari bola 4/3 VR kubik, sehingga kita akan mendapatkan rumus dari muatan yang tertutup akibat dari permukaan Gaussian itu adalah R kecil pangkat 3 per R kapital pangkat 3 dikali Q. Sehingga kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus flux listrik itu sendiri, sehingga kita bisa menentukan untuk medan listriknya itu. Nah, dari mana? Yaitu seperti tadi, kita integralkan dulu dari luas permukaannya menjadi A, kemudian Q-nya kita ubah, ini tadi Q-nya kita ubah, sehingga di sini Q-nya berubah menjadi nilai dari R pangkat 3 per R pangkat 3 kali Q tadi. Sehingga di sini nilai dari A itu adalah 4VR kuadrat atau luas permukaannya tadi. Maka kita dapat menentukan medan listrik untuk si permukaan Gaussian berada di dalam bola, yaitu medan listrik sama dengan R per 4 VR kubik dikali Q per epsilon 0. Nah, itu untuk permukaan Gaussian berada di dalam lingkaran. Sedangkan kalau permukaan Gaussian berada di luar lingkaran, kita bisa lihat di pada gambar yang di sebelah kanan ini, di mana
tentunya jari-jari dari permukaan Gaussian itu lebih besar daripada jari-jari bola itu sendiri. Sehingga kita tidak lagi menggunakan nilai dari muatannya itu R pangkat 3 per R pangkat 3 tadi. Jadi kita langsung dikali 1 saja. Sehingga kita tidak perlu lagi mengubah-ubah dari nilai Q-nya. Sehingga kita langsung saja turunin terus. Atau kita cari hasilnya. Sehingga bisa mendapatkan medan listriknya adalah menjadi Q per 4V epsilon 0 dikali R kuadrat. Sehingga dari sini dapat kita lihat by definisinya tadi bahwa ketika muatan isolator dia merata di seluruh wilayah pada bola tersebut, itu nyata. Seperti kita lihat dari rumus ini, tidak ada yang memiliki medan listrik sama dengan 0. Pada pokok bahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai bola isolator berongga bermuatan positif. Nah, bedanya tadi sama pembahasan kita sebelumnya, itu adalah pure bola tidak memiliki rongga, tapi ini kita memiliki rongganya. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini kita akan membahas yang pertama itu kita membahas mengenai besar medan listrik di dalam bola pada jarak R. Artinya pada antara yang berongga sampai dia yang permukaan dari bola itu sendiri, kita menetapkan si permukaan Gauss itu berada di antara berada di antara jarak itu, jarak si permukaannya itu dengan rongganya tadi itu tersebut. Di situ yang menjadi perbedaan itu cuma terdapat pada muatan yang terhalang oleh si permukaan Gaussiannya tadi. Untuk rumusnya sendiri kita tetap memakai rumus flux listrik tadi. Yang berbeda cumanlah nilai dari si muatannya itu sendiri. Nah, jadi kita tinggal mencari nilai muatannya aja. Di mana nilai muatannya itu kita bisa lihat pada gambar ini yang saya kotakin. Di mana yang pertama itu kita melihat pada nilai R atau jari-jari dari permukaan Gaussian itu dikurangi dengan jari-jari dari rongga lingkaran tersebut. Nah, dibagi dengan jari-jari dari permukaan bola tersebut dikurangi dengan jari-jari rongga permukaan tersebut. Sehingga kita melakukan operasi matematikanya, kita bisa menghasilkan R pangkat 3 dikurang R1 pangkat 3 per R kuadrat pangkat 3 dikurang R1 pangkat 3 dikali Q adalah nilai muatan yang terhambat oleh permukaan Gaussiannya. Itu ketika dia berada pada jarak R. Nah, sehingga di sini bisa kita masukin ke dalam rumus flux listriknya. Maka kita akan mendapatkan rumus akhir dari medan listriknya adalah seperti yang ada dalam kotak ini, yaitu R pangkat 3 dikurang R1 pangkat 3 atau nilai dari si muatannya tadi itu dikali dengan Q per 4VR kuadrat epsilon 0. Nah, jadi ini kan berada di pada jarak R. Nah, bagaimana dia kalau berada di dalamnya lagi atau berada di sini? Di pokoknya lebih kecil dari R1 dapat kita katakan. Maka nilai dari E-nya itu adalah 0. Nilai E sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau besar medan listriknya di luar bola, nah misalkan dia berada di sini nih, dia berada di luar bola ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Berarti dia tinggal mengubah saja untuk nilai Q-nya itu menjadi 1. Q sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan nanti rumusnya dari medan listrik ketika permukaan Gaussiannya berada di luar bola tersebut menjadi Q per rumus luas permukaan yang 4VR kuadrat itu dikali epsilon 0. Sudah begitu saja. Jadi kalau kita membahas tentang soal seperti ini, yang sedikit jelimet itu ketika dia berada pada jarak R. Karena kalau dia berada lebih kecil daripada R1, nilainya 0. Nah, ketika dia lebih besar daripada R2 atau berada di luar lingkaran, dia akan tinggal dikali 1 saja. Atau untuk muatan yang terhambat oleh permukaan Gaussian itu sama dengan 1. Sehingga kita langsung dapat mendapatkan rumus medan listriknya adalah Q per A dikali epsilon 0. Pada pokok bahasan yang keempat ini, kita akan membahas mengenai bola bermuatan negatif dan dua bola bermuatan berbeda. Di mana di sini kita lihat pada bola bermuatan negatif, dia berbeda dengan bola bermuatan positif. Di mana di sini medan listriknya tidak keluar dari pusat bola tersebut, tetapi dia menuju pusat bola tersebut. Sehingga dia akan nilainya berbalik dengan si DA-nya. Sehingga di sini terbentuklah sudut 180 derajat.
hingga itu kita bisa masukin ke dalam rumus flux listrik itu tadi, ya di mana menjadi E dikali A dikali cos 180 derajat sama dengan negatif Q per epsilon 0. Nah, karena kita ketahui bahwa cos 180 itu nilainya minus 1, sehingga di sini dia kalau kita pindah ruas, dia akan nilainya menjadi positif. Sini ada nanti negatif 1, maka kalau negatif satunya dibagi dengan negatif 1, dia hasilnya menjadi positif. Sehingga kita bisa dapatkan rumus medan listriknya menjadi Q per 4V dikali epsilon 0 dikali R kuadrat. Kemudian, untuk dua bola bermuatan berbeda, di sini diberikan bahwa sebuah bola tipis berjari-jari A bermuatan 2Q. Di dalam bola tipis diletakkan bola pejal konduktor. Dan dalam bola tipis itu ada lagi bola pejal konduktor berjari-jari B dan bermuatan negatif 3Q. Medan listrik pada R kecil dari A dan R lebih besar dari A. Nah, ini adalah gambarnya dari cerita yang diberikan, di mana tadi bahwa terdapat bola tipis berjari-jari A, itu yang ini, dan terdapat juga bola pejal konduktor yang berjari-jari B, itu adalah yang warnanya yang lebih tebal. Nah, medan listrik pada R kecil dari A dan R lebih besar dari A. Ketika R lebih besar dari A, artinya dia berada di luar dari bola tipis tersebut. Itulah kalau kita lihat bersama ada titik-titik ini. Nah, jadi di sini dapat kita lihat untuk total muatannya itu akan kita jumlahkan untuk total muatan A ditambah dengan total muatan di B. Sehingga dia total di A tadi 2Q ditambah B-nya adalah negatif 3Q. Sehingga kita dapatkanlah total muatan yang dilingkupin oleh Gauss-nya tadi adalah negatif Q. Sehingga kita bisa masukin ke dalam rumus flux listriknya menjadi Q-nya kita ubah menjadi negatif Q. Nah, jadi E dikali A dikali cos 180 derajat sama dengan negatif Q per epsilon 0. Karena cos 180 tadi kita ketahui negatif 1, sehingga hasilnya bisa menjadi positif. Sehingga nilai dari medan listriknya adalah Q per 4V epsilon 0 dikali R kuadrat. Di sini kita akan membahas mengenai contoh hukum Gauss pada beberapa bidang. Jadi setelah kita mempelajari mengenai bidang-bidang tertentu tadi dan muatan positif dan negatif, kita masuk ke dalam contoh hukum Gauss pada beberapa bidang. Di sini pada gambar yang saya berikan di sebelah kiri, hukum Gauss menembus bidang datar. Di mana pada bidang ini terdapat bidang sebelah kiri dan bidang sebelah kanan. Nah, kita ketahui rumus rapat muatan itu adalah Q per A. Jadi, dan juga ada rumus flux listrik tadi. Sehingga karena ini terdapat bidang kiri dan bidang kanan, kita bisa jumlahkan menggunakan rumus flux listrik itu. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, karena integral tertutup ini sama, kita bisa dikalikan dengan 2. Jadi 2 dikali E dikali A sama dengan Q per epsilon 0. Nah, di sini karena rapat permukaan itu adalah Q per A, kita bisa dapatin Q-nya menjadi A dikali rapat muatannya. Itu adalah yang ini. Nah, jadi dari sini kita bisa melakukan operasi matematika sehingga bisa mendapatkan rumus dari medan listriknya. Gitu. Kemudian, hukum Gauss untuk kawat panjang pada silinder tidak tertutup. Nah, di sini masih sama menggunakan rumus flux listrik tadi itu. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan rapat muatan tadi, tapi kita menggunakan rumus lambda. Lambda sama dengan Q per L. Jadi dari sini kita dapatin Q-nya itu adalah lambda per L. Nah, ini masih sama seperti tadi, tapi untuk luas permukaannya kita mengganti. Kita tidak menggunakan lagi luas permukaan dari lingkaran, tapi menggunakan luas permukaan dari silinder ini sendiri, yaitu 2VR dikali tingginya. Tingginya adalah L. Nah, jadi kita gantikan A-nya dengan 2VR kali L. Sehingga 2V kali R kali L ini bisa kita pindah ruas, maka hasilnya menjadi seperti ini. E sama dengan lambda dikali 2V dikali R kali R epsilon 0. Nah, kenapa L-nya ini hilang? Karena dia kan ketika pindah luas, berarti di sini ada 2VR dikali L. Nah, ini L-nya bisa kita eliminasi, sehingga kita bisa mendapatkan medan listriknya dengan rumus lambda per 2V dikali R dikali epsilon 0. Pada pokok bahasan yang kelima ini, kita akan membahas mengenai hukum Gauss pada silinder dan silinder konduktor. Di mana di sini dikatakan bahwa untuk muatan positif,
medan listrik berarah radial meninggalkan sumbu pusat silinder. Jadi ini sama seperti bola pejal tadi, dia akan keluar dari pusat bola tersebut. Sedangkan muatan negatifnya itu medan listrik berarah radial menuju sumbu pusat silinder. Dia akan menuju pusat dari silinder tersebut kalau dia bermuatan negatif. Dan untuk rumus dari flux listriknya sendiri, dia berbeda dengan bola tadi. Di mana bola tadi rumus flux listriknya dia tidak dikalikan dengan cos 0 theta, cos 0 derajat dan cos 180 derajat. Tapi kalau pada silinder ini dia dikalikan dengan cos 0 derajat ketika dia bermuatan positif dan dikalikan cos 180 derajat ketika dia bermuatan negatif. Dan untuk nilai Q-nya sendiri adalah negatif Q. Nah, kemudian untuk silinder konduktor, di dalam silinder konduktor ini terdapat bagian yang ada di dalam silinder dan di luar silinder. Pada gambar kita ini yang warna kuning ini itu adalah di dalam silinder, sedangkan yang garis putus-putus ini merupakan di luar dari silinder itu sendiri. Nah, jadi sama seperti sifatnya seperti bola tadi, ketika dia berada di dalam silinder, maka medan listriknya sama dengan 0. Nah, medan listrik sama dengan 0. Berbeda dengan ketika dia berada di luar silinder itu. Ketika dia berada di luar silinder, nilai Q-nya ada. Nah, jadi di sini kita bisa mencari untuk nilai medan listriknya. Nah, ini 2VR dikali L ini itu merupakan integral dari dA ini tadi, yaitu integralnya adalah A. Nah, nilai dari A itu sendiri adalah luas permukaan dari silinder itu tersendiri, yaitu luas permukaannya adalah 2VR dikali L. L itu adalah panjang dari si atau tinggi dari si silindernya itu. Sehingga kita dapatkan rumus dari medan listriknya adalah Q per 2VR kali L kali epsilon 0. Pada pokok bahasan yang ke-6, kita akan membahas mengenai silinder isolator. Nah, di mana pada silinder isolator ini berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu yang silinder konduktor. Di mana kita ketahui bahwa silinder konduktor itu medan listriknya ada di luar permukaannya. Sedangkan kalau dia isolator, dia merata, tidak hanya 3/4, 1/4, tapi di seluruh bagiannya, baik di luar maupun di dalam silinder itu sendiri. Sehingga di sini dapat kita lihat pada gambar ini, di mana di dalam ini yang garis putus-putus berwarna merah itu merupakan silinder yang berada di dalam silinder itu sendiri. Nah, sedangkan kalau yang garis putus hitam-hitam ini itu adalah yang di luar dari silinder itu. Nah, dimana kalau dia lebih kecil daripada kalau dia berada di dalam silinder itu sendiri, artinya jari-jarinya lebih kecil daripada luas permukaan si silindernya. Atau dapat dikatakan jari-jari si luas permukaan Gauss-nya itu lebih kecil daripada jari-jari luas permukaan silindernya. Nah, jadi di sini dapat kita temukan nilai dari muatannya, yaitu adalah kita menggunakan rumus luas permukaannya, sehingga kita mendapatkan R kuadrat per R kapital kuadrat dikali dengan Q. Sehingga kita dapat bisa mengubah Q-nya menjadi R kuadrat per R kapital kuadrat dikali Q. Nah, di sini nilai dari luas permukaannya itu masih sama, yaitu 2VR dikali dengan L. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus dari medan listriknya adalah R dikali Q per 2V dikali L dikali R kuadrat dikali epsilon. Nah, begitu juga ketika dia berada di luar silindernya. Nah, dimana ketika dia berada di luar silindernya, Q-nya itu kita kalikan dengan 1. Jadi kita bisa mendapatkan E sama dengan Q per 2VR kali L kali epsilon 0. Gitu. Pada pokok bahasan yang ke-7, kita akan membahas mengenai silinder berongga atau konduktor. Di mana kalau dia konduktor, dia hanya berada di medan listriknya hanya berada di luar permukaannya. Sedangkan kalau di dalam dia tidak ada, sehingga untuk nilai dari ketika R lebih kecil daripada A, dia akan memiliki medan listrik sama dengan 0. Nah, berbeda dengan ketika medan listriknya berada di luar permukaan atau R-nya itu lebih besar dari B. Kita bisa mendapatkan rumus luas permukaannya, rumus medan listriknya, yaitu Q per 2V R dikali L dikali epsilon 0. Nah, ketika dia berada di antara, yaitu di antara A dan di antara B jari-jarinya, maka kita di sini langkah pertama kita adalah mencari nilai dari muatannya itu sendiri.
Sehingga di sini kita mendapatkan nilai muatannya adalah R kuadrat dikurang A kuadrat per B kuadrat dikurang A kuadrat dikali dengan Q. Sehingga kita bisa mengubah nilai dari muatannya menjadi muatan yang sudah kita dapatkan tadi. Ini. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan nilai dari medan listriknya itu sendiri adalah R kuadrat dikurang A kuadrat dikali Q per 2V R dikali L dikali B kuadrat kurang A kuadrat dikali epsilon 0. Pada pokok bahasan yang ke-8, kita akan membahas mengenai silinder dengan muatan berbeda. Jadi sama seperti bola pejal tadi, dia juga memiliki muatan berbeda seperti apa, dan juga di dalam dia berbentuk silinder, dia juga bagaimana kita mencarinya kalau dia memiliki muatan yang berbeda. Nah, jadi di sini diberitahukan informasinya bahwa silinder pejal isolator berjari-jari A. Nah, isolator artinya luas permukaannya hanya ada, medan listriknya hanya ada di luas permukaan. Sedangkan kalau di dalam bidang itu sendiri dia tidak memiliki medan listrik atau medan listriknya sama dengan 0. Nah, di sini panjangnya itu C dan bermuatan 3Q. Berada dalam suatu silinder. Artinya di dalam silinder itulah yang di dalam silinder berongga dia terdapat silinder pejal. Nah, yang jari-jarinya itu dalamnya B, jari-jari luarnya D, panjangnya C dan bermuatan Q, negatif Q. Nah, di sini pertama kita tinjau untuk medan listrik pada R-nya lebih kecil daripada A. Artinya ketika dia lebih kecil daripada A, dia berada di bagian intinya si silinder pejal isolator tadi. Nah, sehingga di sini kita pertama sekali menentukan nilai dari muatannya. Jadi di sini kita dapatkan nilai muatannya adalah R kuadrat per A kuadrat dikali 3Q. Dan kita juga menggunakan nilai masih menggunakan rumus flux listrik tadi itu, di mana kita mengubah nilai muatannya menjadi R kuadrat per A kuadrat dikali 3Q. Sehingga kita bisa menentukan nilai dari medan listriknya adalah R dikali Q per 2V A kuadrat dikali C dikali epsilon 0. Nah, bagaimana kalau dia berada di antara, yaitu berada di antara A dan B? Maka di sini kita tinggal mengubah nilai dari muatannya. Nah, tadi karena muatannya itu kalau 3Q, sehingga kita bisa mengubah muatannya menjadi 3Q. Nah, ini 2VR dikali C-nya dipindahkan ruas, maka menjadi hasil dari rumus dari medan listriknya adalah 3Q per 2V dikali R dikali C dikali epsilon 0. Nah, bagaimana dia kalau di luar dari bidang itu? Nah, jadi kalau di luar dari bidang itu artinya R-nya itu lebih besar dari D. Kenapa lebih besar dari D? Karena D itu adalah jari-jari luar dari si silinder berongga. Silinder berongga tadi yang paling luar, yang paling dalamnya adalah silinder pejal. Nah, kalau dia lebih di luar dari silinder berongga, maka rumusnya menjadi E dikali A, A-nya adalah 2V, R dikali C, dan untuk muatannya adalah 3Q dikurang Q. Nah, kenapa gitu? Karena ini Q-nya ini adalah hasil penjumlahan dari muatan si pejal isolator yang di dalam tadi ditambah dengan muatan silinder berongga yang ada di luarnya, yaitu 3Q ditambah negatif Q. 3Q ditambah negatif Q adalah 2Q. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari medan listriknya adalah 2Q per 2V kali R kali C kali epsilon 0. Contoh soal yang pertama, di mana di sini diberikan dua buah plat sejajar, masing-masing mempunyai rapat muatan dengan luas sebesar plat positif dengan 6,8 mikrokolom per meter kuadrat dan plat negatifnya adalah 4,3 mikrokolom per meter kuadrat. Kita menggunakan rumus medan listrik pada plat, di mana medan listrik sama dengan plat itu sendiri per 2 dikali epsilon 0. Jadi langkah pertama kita menentukan dulu nilai dari medan listrik untuk plat positif dan juga nilai medan listrik pada plat yang negatif. Yaitu bisa kita dapatkan untuk plat positif medan listriknya adalah 3,84 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom, dan untuk plat negatifnya 2,43 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, di sini kita akan langsung menggabungkan untuk nilai dari medan listrik pada A. Medan listrik yang negatif itu dikurang medan listrik positif. Kenapa demikian? Karena untuk yang nilai medan listrik negatif itu cenderung menuju ke A, sedangkan nilai medan listrik bermuatan positif dia cenderung menjauhi A, sehingga dia mendapatkan nilai negatif. Nah, jadi di sini kita tinggal masukkan nilainya saja untuk nilai medan listrik negatif dikurang medan listrik positif, sehingga hasilnya adalah negatif minus 1,4 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Contoh yang kedua ini,
berbeda dengan contoh sebelumnya, di mana pada contoh sebelumnya kita diminta untuk tinjau berdasarkan daerah A, tapi sekarang ini kita diminta untuk meninjau berdasarkan daerah B, di mana diberikan soalnya dua buah plat sejajar masing-masing mempunyai rapat muatan dengan luas sebesar plat positif 6,8 mikrokolom per meter kuadrat dan plat negatif 4,3 mikrokolom per meter kuadrat, di mana masing-masing pada plat yang positif dan negatif tentukan besar medan listrik pada daerah B. Nah, kita masih menggunakan rumus medan listrik pada plat, yaitu E sama dengan plat itu dibagi dengan 2 kali epsilon 0. Nah, kita langsung menentukan saja nilai dari medan listrik positif dan nilai dari medan listrik negatif. Nah, di sini kita menggunakan operasi matematika sehingga kita dapatkan nilai medan listrik positif dan nilai medan listrik negatif. Nah, berbeda dengan ketika kita meninjau dari daerah A, di mana daerah A itu tadi nilai positifnya menjauh dan nilai negatifnya mendekat. Tapi di sini karena B itu berada di antara positif dan negatif, maka dia dijumlah. Nah, sehingga kita bisa menjumlahkan nilai dari medan listrik negatif ditambah dengan medan listrik positif. Sehingga hasil dari penjumlahan matematikanya menghasilkan 6,27 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, lanjut ke soal yang nomor 3. Di mana pada soal nomor 3 ini, dia untuk nilai dari plat positif dan negatifnya itu tetap sama dengan soal nomor 2 dan nomor 1 kita tadi. Yang membedakan itu cuman peninjauannya, di mana pada soal yang ketiga kita diminta untuk meninjau berdasarkan daerah C. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan A tadi, tapi kalau di A positif menjauh, negatif mendekat. Sedangkan kalau di daerah C ini sebaliknya, yang positif yang mendekat, positif yang mendekat dan yang negatif itu menjauh. Nah, jadi kita bisa langsung mencari nilai dari medan listrik di C itu adalah negatif dari medan listrik yang negatif ditambah medan listrik yang positif. Jadi ini kita langsung melakukan operasi matematikanya saja gitu. Nah, di sini terdapat penjelasan berdasarkan soal kita yang sebelumnya, yaitu soal nomor 1, di mana medan listriknya adalah yang positifnya yang menjauh, sedangkan yang negatifnya itu mendekat. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari medan listriknya itu adalah negatif 1,4 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Sehingga di sini besar medan listrik pada daerah C dan A itu sama, yang berbeda hanyalah arahnya. Jadi sama seperti saya bilang tadi, yang berbeda itu cuma arahnya doang. Nah, atau dikatakan secara vektor dia arahnya beda, tapi untuk nilainya dia sama 1,4 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Baik, di sini sedikit memperjelas bahwa terdapat kekeliruan bahwa medan listrik di A itu bukan, penjelasannya tadi sudah benar bahwa nilai dari muatan positif itu menjauhi, sedangkan nilai dari negatif itu mendekati. Nah, tapi di sini tandanya itu berbeda. Harusnya di sini adalah medan listrik yang negatif itu dikurang dengan medan listrik yang positif. Kenapa? Karena yang positif itu menjauhi, jadi dia nilainya negatif, sedangkan yang mendekati nilainya positif. Itu yang si muatan negatifnya tadi. Sekarang kita masuk ke dalam latihan, di mana ini berbeda dengan contoh kita yang sebelumnya, di mana contoh kita sebelumnya kita membahas mengenai plat yang hanya 2 saja, tapi ini kita membahas dengan 3 plat, di mana soalnya adalah 3 buah plat tipis masing-masing bermuatan positif plat, negatif plat, dan 2 plat seperti pada gambar. Carilah besar medan listrik di sekitar plat pada daerah A. Berarti di soal ini menyuruh kita untuk meninjau pada daerah A. Nah, di sini sudah diberikan gambarannya untuk E1 itu ke kiri, E2 ke kanan, dan E3 itu ke kiri. Nah, kenapa? Karena untuk E1 itu arahnya ke kiri di daerah A, karena dia menjauhi muatan positif. Nah, sedangkan kalau dia E2-nya, dia bergerak ke kanan karena dia menuju muatan negatif. Sedangkan kalau E3, dia bergerak ke kiri karena dia di daerah A menjauhi muatan positif. Sehingga di sini kita menentukan nilai dari medan listriknya itu adalah untuk yang E1-nya negatif I, yang E2-nya I, dan yang E3-nya adalah negatif I. Nah, kita mengganti nilai-nilai dari platnya ini, yaitu yang
plat 1 dan plat 2 nilainya 1, tapi kalau plat 2 negatif 1, dan untuk plat 3 nilainya adalah 2Q. Jadi di sini kita bisa menghasilkan hasil penjumlahannya menjadi negatif rapat permukaan dibagi dengan epsilon 0 dikali dengan I, sehingga hasilnya adalah ini. Baik, di sini kita akan membahas mengenai latihan lanjutannya, di mana pada latihan sebelumnya kita cuma membahas plat pada daerah A. Di sini kita akan membahas untuk plat pada daerah B, C, dan D. Di mana pertama kita untuk meninjau pada bagian B, untuk muatan E1-nya dia bernilai positif ke kanan, dan E2-nya dia bernilai negatif. Untuk E3-nya dia bernilai negatif. Nah, kenapa E2-nya ini bernilai negatif tapi dia ke kanan? Karena kita ketahui bahwa nilai muatan dari E2-nya itu tadi adalah negatif Q. Nah, kemudian kita totalin semuanya menggunakan operasi matematika, sehingga kita mendapatkanlah nilai dari medan listrik dari B-nya adalah negatif plat per epsilon 0 dikali 1 kali I vektor. Nah, kemudian untuk medan listrik pada C, dia di sini untuk E1-nya ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif, tetapi karena E2-nya tadi nilainya negatif sehingga dia hasilnya positif. Kemudian juga untuk E3-nya bernilai negatif, sehingga untuk hasil totalnya ini kita lihat bahwa E1 ditambah dengan E2 itu hasilnya adalah sama dengan positif dari si E3. Tapi karena di sini E3-nya bernilai negatif, sehingga positif tambah negatif hasilnya adalah 0. Nah, kemudian untuk medan listrik pada daerah B, pada daerah D, di sini nilai E1-nya ke kanan. Nah, E1 itu nilainya menjadi positif. Nah, sedangkan E3-nya menjadi positif juga, kecuali E2-nya. E2-nya dia bernilai negatif, gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan total nilainya adalah plat dibagi dengan epsilon 0 dikali satuan vektor. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi hukum Gauss. Apabila ada kesalahan penjelasan ataupun kesalahan tutur kata yang saya berikan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih.